Selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat datang di IMPA tanggal 18 Oktober 2020. Ayo adik-adik, masih semangat kan ikut IMPA? Walaupun lewat media online. Kita nyanyi satu lagu dulu yuk. Judul lagunya Anak Sekolah Minggu Dengar-dengaran. Yuk adik-adik kita nyanyi bareng-bareng. Nah adik-adik, sebelum kita masuk dalam ibadah, kita akan bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah adik-adik, ayo kita nyanyi lagi ya. Judulnya Hari Ini Kurasa Bahagia. Kayak gini adik-adik lagunya. Hari ini kurasa bahagia. Oke adik-adik, siap? Bersama saudara seiman, Tuhan Yesus satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Adik-adik, sekarang kita akan doa pembuka. Doa pembuka akan dibawakan oleh adik David. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau beribadah. Berkatilah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan menyanyi dari lagu Yesus Itulah Satu-satunya. Lagunya seperti ini. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Bisa kan adik-adik? Yuk kita nyanyi bareng-bareng. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolong
penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Adik-adik, ayo kita siapkan Alkitab kita. Nats pembimbing hari ini terambil dari Yohanes 14 ayatnya yang ke-15 yang akan dibacakan oleh adik Melani. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah adik-adik, tadi di ayat NP, simple, singkat, padat, dan jelas. Patuhi dan lakukan, sama seperti tema kita pada hari ini. Apa sih maksudnya Kak, patuhi dan lakukan? Patuhi dan lakukan bukan hanya berlaku untuk Tuhan saja, tapi ingat, Tuhan juga mengaruniakan untuk adik-adik orang tua. Adik-adik harus dengar-dengaran sama orang tua. Dengar-dengaran Kak. Contoh paling singkat. Ayo, siapa di sini yang tidak mau kalau disuruh sama orang tua? Ayo. Nah, adik-adik, sebagai anak Tuhan, kita harus selalu dengar-dengaran perintah orang tua, dengar-dengaran sesuai dengan firman Tuhan. Dan jangan lupa adik-adik harus selalu juga membaca Alkitab, rajin berdoa, apalagi ayo memuji nama Tuhan. Sekarang kita akan bernyanyi dari Adik-adik masih semangat kan? Oke, sekarang sebelum kita mendengar cerita, kita akan berdoa dulu. Doa akan dibawakan oleh adik Tera. Mari kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesehatan kami. Kami mau beribadah dan mengucap syukur. Berkatilah ibadah hari ini, supaya dapat lancar dan kekalahan kami, supaya bisa menceritakan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, disiapkan lagi ya Alkitabnya. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Ibrani 1, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Yang akan dibacakan oleh adik Boy untuk ayat yang pertama dan kedua, adik Bianca ayatnya yang ketiga dan yang keempat. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah
Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada oleh Dia. Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Halo adik-adik, apa kabar? Semoga kita selalu dalam keadaan yang baik ya adik-adik. Adik-adik, siapa yang sudah siap untuk beribadah di hari Minggu ini? Apakah mama papa tadi malam mengingatkan adik-adik untuk menyiapkan aktivitasnya, menyiapkan Alkitabnya, bukunya, pensilnya, pensil warna? Siapa yang tidak mendengarkan nasihat atau perintah mama papa? Kalau tidak mendengarkan pastinya repot ya, cari-cari mana ya bukuku, mana ya aktivitasku. Nah, adik-adik, kita harus dengar-dengaran dengan mama papa, mematuhi apa yang sudah dikatakan oleh mama papa. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk di dalam cerita, Kak Tasya ingin memperlihatkan sebuah gambar. Nah, ini adalah gambar tentang seorang anak laki-laki yang bernama William. William mempunyai kebun di belakang rumahnya. Kebunnya bagus sekali. Dia senang sekali bermain di belakang, di bawah pohon. Nah, adik-adik lihat di situ ada taman, ada bunga, dan juga ada kupu-kupu. William suka sekali bermain dengan binatang tersebut. Dia mengambil kaca pembesarnya lalu diperhatikan kupu-kupu tersebut. Dia asik sekali bermain sampai dia tidak menyadari ada sesuatu yang bergerak-gerak di atas pohon. Sesuatu yang berwarna hijau. Nah, adik-adik, itu adalah seekor ular. Wow, sangat mengerikan. Tapi ayah William tiba-tiba datang. Lalu berkata-kata dengan William. William, coba William, kau merangkak. Lalu pelan-pelan kau datang kemari. Segera lari kepada ayah. Maka William pun merangkak dan cepat-cepat berlari ke pelukan ayahnya. Dan apa yang terjadi? William akhirnya selamat daripada gigitan ular tersebut. Nah, adik-adik, dari cerita tersebut, apa yang William lakukan ketika papanya berkata-kata kepadanya? Langsung dilakukan atau dilihat dulu? Mungkin, ada ular. Enggak ya, William langsung merangkak. Langsung membungkukkan badannya dan cepat-cepat berlari menuju kepada ayahnya. Sehingga William selamat. Adik-adik, William adalah contoh daripada anak yang patuh kepada orang tuanya. Apa yang dikatakan papanya, segera dia lakukan tanpa dia pikir-pikir dulu, tanpa bertanya, kenapa Pak? Kenapa? Enggak, langsung dilakukan. Nah, adik-adik, begitu juga dengan kita adik-adik. Kita harus patuh kepada orang tua kita. Nah, adik-adik,
yang menjadi teladan kita supaya kita menjadi patuh, supaya kita dengar-dengaran itu adalah Allah Bapa melalui Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, sekarang adik-adik coba lihat gambar berikut ini. Ini adalah salah satu gambar daripada kepatuhan Tuhan Yesus. Adik-adik bisa lihat Tuhan Yesus sedang berdoa. Berdoa itu adalah suatu hal yang wajib untuk dilakukan adik-adik. Apalagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu berdoa sebelum melakukan semua kegiatan-kegiatannya, segala hal yang dilakukan Tuhan Yesus diawali dengan berdoa. Nah, adik-adik, pada saat Tuhan Yesus berdoa, Allah Bapa di surga mendengar doa-doanya. Sehingga Tuhan Yesus tidak susah adik-adik, tetapi selalu ada pertolongan. Dan Tuhan Yesus juga selalu taat loh adik-adik. Seperti pada gambar berikut ini. Coba adik-adik lihat gambar ini. Ini adalah gambar di mana Tuhan Yesus memikul salib adik-adik. Yang akhirnya Tuhan Yesus dipaku di kayu salib tersebut. Nah, begitu banyak penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus tetap patuh dan dengar-dengaran kepada Bapanya. Nah, adik-adik, kepatuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus tersebut adalah untuk mendatangkan damai sejahtera bagi kita manusia. Coba kalau Tuhan Yesus nggak dengar-dengaran atau patuh pada Bapa di surga, kita manusia tidak akan selamat adik-adik. Tapi karena Tuhan Yesus patuh, Tuhan Yesus dengar-dengaran dan melakukan kehendak Bapa di surga, Tuhan Yesus akhirnya menjadi juru selamat umat manusia. Dan manusia boleh merasakan sukacita sampai dengan saat ini adik-adik, di mana banyak sekali hal-hal yang terjadi di luar sana. Begitu banyak ketidakpatuhan, ketidaktaatan, sehingga pandemik ini gak selesai-selesai adik-adik. Setiap orang melakukan segala sesuatunya sesuai dengan apa yang mereka pikirkan. Mereka nggak patuh, mereka nggak mau dengar-dengaran. Akhirnya pandemiknya terus berlangsung. Nah, adik-adik bisa bayangkan, kalau kita patuh, kalau kita dengar-dengaran dan melakukan semua peraturan dengan sukacita dan dengan taat, pasti kita akan selamat. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang mari kita respon firman Tuhan dengan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria nomor 214 ayat 1 dan 3 yang berjudul Yesus Memanggil. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat baka. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Jangan kau lupa ia serta perintah kasih-Nya, patuhilah. Mari dengar lembut suaranya, anakku datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Adik-adik, sekarang saatnya kita memberikan persembahan. Nah, adik-adik, mari kita siapkan uang persembahan, juga celengannya. Adik-adik, walaupun kita ibadahnya masih dari rumah, tapi
kita tetap memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Nanti saat kita kembali impa dari gereja, maka persembahan ini akan kita serahkan ya adik-adik ya, melalui gereja kepada Tuhan ya. Adik-adik, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria nomor 122 ayat 1. Sekarang bersyukur. Sekarang bersyukur, hai hati, mulut, tangan. Sekarang bersyukur, hai hati, mulut, tangan. Sempurna dan dasar segala karya Tuhan. Diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang semula dan tetap. Adik-adik, sekarang mari kita naikkan doa syafaat. Doa syafaat akan dibawakan oleh adik Vano, adik Marsalina, adik Revalia, dan adik Juan. Mari kita berdoa. Terus terima kasih untuk berkat-Mu pada hari ini. Kami ingin berdoa untuk masa corona ini. Kiranya Tuhan selalu melindungi kami, memberikan kami kesehatan, dan Tuhan kiranya Kau sembuhkan mereka dari sakit tubuh dan jiwanya mereka. Tuhan, hibur Engkau sembuhkan mereka dan Engkau bebaskan mereka dari rasa takut. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk para dokter, perawat. Kiranya Tuhan selalu jaga mereka. Tuhan Yesus berkati orang tua kami dalam pekerjaannya. Semoga pekerjaannya menjadi berkat bagi keluarga. Tuhan berkati juga keluarga kami, agar keluarga kami hidup dalam damai sejahtera. Tuhan berkati juga teman-teman kami, walaupun kami berpisah. Terus memberkati, beri kami semangat dalam belajar. Berkati juga guru-guru kami yang mengajar kami dengan jarak yang jauh. Terus memberkati guru-guru kami, berilah kesehatan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yesus, kami juga berdoa untuk gereja GPB Fata dan para pendeta, majelis, presbiter, dan kekalayan. Semoga mereka bisa melayani dengan tulus dan baik, sesuai dengan ajaran-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Yesus, kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Tuhan, tolong jaga dan lindungi bangsa dan negara kami agar negara kami menjadi aman dan tentram. Jauhkan bangsa dan negara kami agar bisa terbebas dari virus corona. Tuhan Yesus, terimalah persembahan yang sudah kami berikan kepadamu, dan pakailah persembahan ini menjadi alat-Mu untuk membangun gereja, untuk menolong orang-orang yang berkekurangan. Inilah doa kami Tuhan, yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Adik-adik, sekali lagi Kak Sani ucapkan terima kasih untuk adik-adik yang sudah bertugas pada ibadah hari Minggu pelayanan anak hari ini. Adik-adik yang bertugas adalah adik David doa pembuka, adik Melani untuk membaca Anats membimbing, adik Tera untuk doa sebelum bercerita, adik Boy dan Bianca untuk pembacaan Alkitab pada hari ini, serta adik Vano, adik Marsalina, adik Revalia, dan adik Juan untuk doa syafaat. Tuhan Yesus memberkati pelayanan adik-adik. Nah adik-adik, ayo jangan lupa ya, persembahan selalu kita masukkan ke dalam celengan yang sudah kita buat. Jangan lupa celengannya akan dikumpulkan saat nanti kita beribadah hari Minggu pelayanan anak bersama-sama di gereja. Mungkin masih sebulan lagi, mungkin masih 2 bulan lagi, tapi kita harus selalu memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Nah sekarang, yuk kita lihat aktivitas kita minggu ini. Adik-adik, mari kita lihat aktivitas tanggal 18 Oktober. Halaman pertama, warnai gambar ini dengan bagus dan rapih ya. Bagian kedua, Raja Daud menuliskan pesan rahasianya untuk kita semua. Bagaimana membacanya? Ini dia kunci pesan rahasianya. Tuliskan pesannya di tempat yang tersedia ya. Terakhir, temukan jalan untuk sampai ke bendera di atas tembok Yeriko. Selamat mengerjakan. Adik-adik, sebelum kita melihat aktivitas kita minggu ini, kakak punya pengumuman. Ayo, siapa yang sudah kangen ngumpul sama teman-teman sekolah minggunya? Ayo, siapa? Nah, Kak Sani mau mengumumkan bahwa tanggal 1 November 2020 kita akan ada Zoom IMPA. Kakak sangat mengharapkan partisipasi seluruh adik-adik ya. Jangan lupa, untuk link Zoom akan dibagikan melalui media WhatsApp. Ditunggu ya adik-adik. Adik-adik, masih ingat kan proyek menyanyi kita 2 bulan lalu? Kita menyanyi lagu Burung Pipit dan lagu Di Pintumu. Nah sekarang kita akan melakukan proyek yang sama ya. Lagu yang akan kita nyanyikan adalah Baca Kitab Suci dan Yesus Sayang Semua. Lagunya seperti apa sih kak? Yesus sayang semua. Sama lagu satunya lagi, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari. Bisa kan adik-adik? Kakak tunggu videonya ya. Terima kasih. Nah adik-adik, jangan lupa ya, aktivitas dikumpulkan terakhir hari Selasa jam 6 sore. Jam 6 sore ya adik-adik, supaya aktivitas adik-adik bisa ditayangkan di minggu depan tanggal 25 Oktober. Sekali lagi Kak Sani ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita bersama.
Adik-adik, kita sudah tiba di penghujung IMPA. Mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 174 yang berjudul Bersukacitalah. Adik-adik, lagu ini kita nyanyikan 2 kali ya, berulang. Mari adik-adik kita nyanyikan bersama. Bersukacitalah, bersukacitalah, senantiasa, senantiasa. Tetaplah berdoa, tetaplah berdoa. Bersukacitalah, 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 senantiasa, senantiasa. Tetaplah berdoa, tetaplah berdoa. Bersukacitalah. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Mari kita tutup ibadah kita dalam doa. Mari kita berdoa sambil kita menyanyikan lagu. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk ibadah yang boleh kami jalani dari awal hingga akhir. Kami sangat bersukacita ya Tuhan, karena kami boleh beribadah bersama. Walaupun ibadah ini kami lakukan dari rumah kami masing-masing, tapi kami merasakan bahwa kehadiran Tuhan Yesus ada di tengah-tengah ibadah kami. Tuhan, sertailah kami di sepanjang waktu kami, dan biarlah hati kami selalu mengucap syukur di dalam Tuhan atas semua kasih sayang Tuhan yang Tuhan limpahkan kepada kami. Inilah doa kami, ampuni segala dosa-dosa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.